Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, serta mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sepi, serta orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan dan juga
aliran dana untuk membangun jembatan. Tidak sedikit pula dari mereka yang mengeluh mengenai program-program bantuan yang tidak menyebar secara rata. Laporan seperti itu lagi. Tiap hari hanya itu yang kau laporkan kepadaku. Hanya keluhan yang kau terus kau laporkan kepadaku. Aku ini seorang penguasa. Aku orang yang terpandang. Aku orang yang dihormati oleh rakyat-rakyatku. Apa yang bisa mereka perbuat selain hanya mengeluh kekurangan kepadaku? Mengeluh ini, mengeluh itu. Setiap hari hanya itu yang kuterima dari laporanmu. Wahai sang penguasa, saya hanya melaporkan apa yang sudah saya dapat dari mereka. Dan kenapa menyalahkan mereka? Bukankah itu hak mereka untuk meminta? Bagiku mereka itu hanya kutu-kutu kecil yang hanya menumpang hidup di wilayahku. Apakah mereka kurang dengan apa yang selama ini mereka nikmati? Dengan selama ini yang aku beri? Infrastruktur sudah aku bangun. Perekonomian mereka semakin meningkat. Sandang pangan mereka pun sudah tercukupi. Apakah masih kurang dengan semua itu? Sebenarnya bukan itu yang mereka inginkan. Lantas, apa? Kedamaian. Perdamaian. Apakah aku tidak salah dengar dengan apa yang barusan kau katakan? Perdamaian. Apa yang mereka ketahui tentang perdamaian? Mereka menginginkan perdamaian, tapi mereka sendiri tidak berusaha untuk menciptakan perdamaian tersebut. Tidak bisakah kita memberikan sedikit kedamaian kepada mereka dengan memberikan apa yang mereka inginkan, wahai sang penguasa? Apalagi yang masih kurang? Tanah-tanah di sekitar wilayahku sudah aku bagi rata. Bukankah itu sebuah perdamaian bagi mereka? Bukan kedamaian material yang mereka inginkan. Mereka menginginkan kedamaian di mana kedamaian di kehidupan mereka, di mana mereka tidak memikirkan kelaparan di keesokan harinya. Hei, tahu apa kau tentang semua itu? Sadar siapa dirimu? Berani kau menegurku seperti itu? Aku ini sang penguasa. Aku berhak atas kehidupan mereka semua. Anda memang sang penguasa, tetapi penguasa tidak menguasai semuanya. Yang menguasai semuanya hanya Dia, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan bukankah Anda dipilih oleh rakyat? Anda diberikan amanah sang penguasa.
Mak, kenapa hidup kita selalu seperti ini, Mak? Nak, belajar yang sabar ya nak. Kita harus terima apa adanya. Habis saja hikmahnya nak. Tapi, apakah karena yang tidak bisa dirubah, Mak? Jikalau memang bisa, siapa yang bisa merubahnya? Apakah kita atau penguasa? Atau kita hanya bisa pasrah pada takdir Sang Maha Kuasa, Mak? Kalau takdir memang tidak bisa dirubah, tapi masa berubah hanyalah kita yang dapat berubahnya. Tapi kita punya niatan, kita harus usaha agar dapat berubah yang lebih baik lagi. Belajar yang sabar ya nak. Wahai saudaraku sekalian, mungkin mereka yang di atas hanya memandang sebagai biasa hidup. Apa maksud? Mereka hanya memikirkan kedamaian dan kesejahteraan mereka sendiri. Tidak mungkin. Waktu mereka pasti memikirkan kita. Kau tak bisa mendapatkan. Kita yang salah. Tidak, salah itu bukan pada diri kita, tapi pada diri mereka juga. Sebagai rasa persaudaraan, kita harusnya tahu apa yang harus mereka lakukan. Lihatlah sekeliling kita. Mereka makan dengan nasi yang sudah basi. Kehidupan seorang ibu dan anak menjadikan sebuah fakta. Mereka hanya bisa mengandai-andaikan kebahagiaan. Baik saudaraku sekalian, bangkitlah. Apa yang kalian rasakan? Aku merindukan kalian. Tapi kalian telah meninggalkanku untuk selamanya. Itu semua karena mereka. Keserakahan mereka. Mereka lebih memikirkan kebahagiaan mereka daripada kebahagiaan keluargaku. Mereka telah tega merenggut kebahagiaan keluargaku. Seakan dunia tak berpihak kepadaku. Itu semua karena mereka. Keserakahan mereka, keanggaraan, dan kemunafikan.
Apa ya kalian? Kebahagiaan sejati adalah bersama menjadikan sebuah hubungan darah semakin kuat. Bukan tapi kenikmatan Tuhanlah yang harus disyukuri. Sebagai seorang ibu, sehingga apa yang dia lakukan menjadikan sebuah anugerah yang berat. Mengapa kalian berkumpul? Apa yang kalian lakukan? Apa? Itu semua tidak berguna. Tidak berguna. Apa gunanya kalian berkumpul? Hah? Apa? Coba jelaskan padaku. Apa? Mengapa kalian hanya diam? Kenapa? Dasar tidak berguna. Masalah di saya nyapo helm sama lebih bangsa masalah di sini gak apa-apa aku nggak paling di tengah masalah Ibu ning dia. Nek liwat ya. geprek sandal ngene Ibu iki ning ndi to? Ning ndi sih? Aku iki. Ada apa dengan negara ini? Semakin hari semakin buruk. Masyarakat dimanfaatkan oleh sang penguasa. Mereka disuruh bekerja. Makan pun hanya satu untuk dua. Bagaimana sistem kepenguasaan mereka? Apakah mereka memikirkan rakyat kecil? Tidak.
Mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Mereka hanya menyebutkan janji-janji manis, omong kosong semuanya. Wahai ibu, apakah pantas kau bekerja seperti ini? Pantaskah? Tidak. Dia tidak pantas untuk bekerja seperti ini. Dia mempunyai hak. Hak mereka telah dimakan oleh sang penguasa. Wahai saudaraku, apa yang kamu makan? Kamu tidak berhak makan makanan ini. Apa ini? Seharusnya kamu itu makan yang layak, bukan seperti ini. Kalian itu berhak mendapatkan kesejahteraan, kebahagiaan, kedamaian, keadilan, bukan seperti ini. Apakah kalian terima seperti ini? Arek, yo, delok nek jenengan ning sapa? Bantuan apa? Kalau memang kalian mendapatkan bantuan, kalian tidak akan hidup seperti ini. Kalian akan bahagia, tidak seperti ini. Makan nasi busuk. Ini yang dinamakan perekonomian meningkat. Katanya infrastruktur sudah dibangun dengan luas. Di mana? Inikah yang namanya infrastruktur yang batas? Gubuk seperti ini ditinggali oleh orang ini. Apakah pantas? Wahai nak, apakah kau merasakan kesulitan? Lalu, mana janji penguasa yang akan mendirikan sekolah tingkat internasional? Mana semua itu? Apakah kau bisa merasakannya? Kau seharusnya menuntut hakmu, nak. Bukan seperti ini. Ayo, kita tuntut hakmu. Bangkitlah semuanya. Bangkit. Kalian berhak mendapatkan hak kalian. Kalian seperti ini. Orang banget sih. Ayo, kita protes ke sang penguasa. Jangan diam saja. Kita utarakan aspirasi kita. Ayo, kita berkumpul. Ayo. Kita abaikan saja dia. Ayo, kita pergi ke penguasa. Ayo, ayo. Kita tuntut hak kita. Ayo, ayo, ayo kita pergi. Kita mau menuntut hak. Hak apa? Hak untuk mendapatkan kesejahteraan. Kesejahteraan apa yang kalian maksud? Kesejahteraan perekonomian, pendidikan. Pendidikan. Ya, ekonomian. Benar sekali.
Kalian apa kan? Kerja keras dong. Kalian hanya malas-malasan. Mereka sudah bekerja keras. Apakah Anda tidak lihat? Mereka banting tulang setiap hari untuk memenuhi hidup mereka. Apakah Anda tidak melihat? Di mana otak Anda? Ya, betul. Ya, ayo kita serang. Ayo. Ayo. Yang penting masih terasa lega. Sungguh nikmat. Akan tetapi bukankah hidup ini merupakan suatu nikmat? Bukankah Sang Maha Kuasa telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita? Tapi apakah hidup itu untuk dinikmati? Tidak. Sama halnya seperti tai. Loh, mengeluarkan tai itu kan enak, nikmat, lega. Tapi apakah itu adalah suatu inti kenikmatan? Bukan. Apakah hidup ini untuk dinikmati? Bukan. Hidup ini bukan untuk dinikmati. Namun nikmat Tuhanlah yang harus kita syukuri. Aku tak boleh pakai garisnya. Penguasa, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Rakyat menuntut hak mereka. Mereka sedang dalam perjalanan untuk kemari. Apa yang harus kita lakukan? Ah, sudahlah. Aku tidak mau membicarakan tentang itu lagi. Aku sudah bosan mendengarnya. Biarlah para staf-staf dan menteriku yang mengurusnya. Sudah. Kami akan melaksanakan apa yang dia perintahkan. Karena perintah dia adalah tugas dan tanggung jawab kami yang harus kami laksanakan. Kami adalah staf penguasa yang mengutamakan kepentingan rakyat. Baiklah. Sekarang kalian turun tangan untuk kalian. Siap.
Ada apa ini? Kami ingin menuntut hak kita. Hak perdamaian, pendidikan, kesejahteraan. Tuntutlah hak kalian. Lihat, mereka adalah yang menemukan hak kalian. Tuntutlah. Ayo tuntut. Dalam keamanan. Bagaimana ini keamanan bagi teman? Masih banyak terorisme yang merajalela. Bagaimana dengan keadaan ini? Tidak mungkin. Saya dan mereka sudah menjaga keamanan di wilayah ini, mulai dari ujung seberang sampai di sini. Tidak mungkin ada terorisme. Jangan percaya. Mereka hanya membual. Itu hanya omong kosong. Lalu, bagaimana dengan pendidikan yang didirikan? Kenapa rakyat kecil di desa masih tidak bisa merasakan pendidikan? Anak-anak di desa pelosok masih harus menyeberang sungai dan berjalan kaki jauh hanya untuk mengikuti. Tenang, saudara. Perlu saudara ketahui, dalam bidang pendidikan telah banyak kemajuan yang telah kami kembangkan. Kami telah membangun sekolah bertaraf internasional, dan tentu saja dengan fasilitas yang cukup memadai. Jadi, rakyat kecil berpeluang besar untuk mendapatkan bantuan tersebut, sehingga pemerataan pendidikan dapat diselesaikan secara cepat. Omong kosong. Anda hanya membangun sekolah bertaraf internasional. Tapi, apakah rakyat kecil bisa menikmatinya? Itu sekolah bertaraf nasional atau sekolah bertaraf internasional. Toh, anak seorang pemulung seperti saya tidak bisa menikmatinya. Tuh itu. Tuh, Anda jangan bicara seperti itu. Kami yang bertanggung jawab adalah pihak penguasa. Apa urusan Anda? Kami yang membangun. Anda yang merasakan. Tapi kami tidak merasakannya. Omong kosong. Sungguh ada kosong. Jangan percaya. Serang mereka. Tuntut hak kalian. Ayo. Ayo. Serang mereka. Serang. Serang. Serang mereka.
apa yang terjadi pada mereka. Karena salahku, aku yang telah membuat mereka jadi seperti ini. Apa gunanya aku sebagai penguasa? Apa gunanya aku sebagai penguasa jika aku tidak bisa melindungi? Setelah kejadian ini, barulah diriku sadar siapa aku. Aku penguasa. Aku penguasa yang hanya mementingkan diriku sendiri, mementingkan kebahagiaan dan kedamaian mereka. Apakah ini takdir? Inikah yang dinamakan penguasa bukan kuasa? Peradaban manusia semakin lengkap. Bukankah kita lebih sempurna di kehidupan yang baru? Setiap langkah merupakan perubahan yang tidak kita pastikan, sehingga akan terwujud yang kecil menjadi besar. Setiap hembusan nafas merupakan awal perjalanan. Menapaki ritme alur kehidupan kita sendiri. Kelemahan yang ada pada diri kita merupakan sebagai tombak beban yang menancap dalam nurani. Kekuatan yang ada dalam diri kita juga sebagai pedoman dan landasan hidup. Fajar merah. Terima kasih. Inilah akhir